Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabe selamat lingun alatai, salam sujud karendem malempang. Nah, kawan Parismandia yang menyukai banget dan YouTube-nya Ide Wirantian Intan, sekarang saya datang lagi. Sekarang saya mau membaca keberuntungan untuk tahun 2021 di tahun Sio Kerbau Logam. Karena kita mau menyambut tahun Imlek, Hari Raya Imlek di tahun 2021. Jadi sekarang saya akan membaca keberuntungan buat sahabat-sahabat saya. Ada apa aja sih di tahun yang akan berjalan ini di tahun 2021. Tahun 2021 adalah tahun Kerbau Logam. Kerbau Logam itu melambangkan apa? Melambangkan orang yang pengen sifatnya yang pengen benar, kebenaran, orangnya yang pengen hidupnya lurus, yaitu orang yang sangat pekerja. Berarti di tahun 2021 semua pengen mulai beraktivitas, pengen bekerja, mulai lagi seperti dulu. Tapi karena keadaan kita lagi lockdown seperti ini, sedikit banyak kita mulai merangkak untuk membangun, bukan lagi jatuh seperti di tahun 2020. Karena kita di tahun 2020 itu kita sangat jatuh banget. Bukan buat siapa saja, buat saya aja bukan, tapi buat semuanya. Untuk orang Indonesia maupun dari orang yang di luar negeri. Kenapa? Di tahun 2020 itu sangat buat saya kehidupan kita kembali ke titik nol. Di tahun 2021 ini, sahabat saya di Kerbau Logam ini, kita kedatangan bintang 3. Kok kenapa sih Nyai kok bisa bintang 3? Karena kalau di bintang 3 hitungan saya adalah tahun 2021. 2 tambah 1 berarti 3, berarti kedatangan bintang 3. Kok kenapa bisa datang bintang 3? Karena 3 itu air. Yang saya lihat itu air. Kedatangan bintang 3 air. Jadi berhati-hatilah, banyak kita dapat musibah di air. Setelah itu tanah juga, hati-hati longsor, seperti itu. Kedatangan bintang 3 berarti sahabat saya akan ada perselisihan di antara teman atau partner bisnis. Setelah itu akan ada percekcokan yang saya lihat. Setelah itu hati-hati banget, takut ada ke ranah hukum. Itu yang saya lihat di tahun Kerbau Logam. Kenapa? Karena di tahun Kerbau Logam ini tahun kebenaran. Kok saya bilang tahun kebenaran mulu sih ini, Nyai? Kenapa? Orang yang pengen sesuatu yang harus benar. Makanya pengen suatu pekerjaan harus serius. Jadi tidak mau bikin pekerjaan itu main-main. Jadi di tahun Kerbau Logam ini semua orang pengen kualitas yang sangat bagus. Kenapa? Karena di tahun 2020 orang kan jatuh semua. Jadi di tahun Logam ini kayaknya orang mulai pengen kualitas itu semua bagus. Pengen kehidupan mulai membaik, perekonomian pun mulai membaik, yaitu usaha pun mulai membaik. Jadi di tahun 2020 kemarin kesalahan-kesalahan apa yang salah di bisnis mulai akan ada pembenahan di tahun 2021. Seperti itu sahabat saya. Setelah itu sahabat saya, di tahun 2021 ini tahun perekonomian juga saya melihat mulai membaik. Kenapa? Karena mungkin di tahun 2020 kemarin orang udah merasa udah 1 tahun kita nggak kerja. Udah 1 tahun kita menghabiskan tabungan. Saya lihat di tahun 2021 ini orang mulai berpikir untuk memulai bisnis-bisnis. Tapi tidak sebaik setahun yang dulu, tahun 2019 bukan. Tapi mulai membaik. Kenapa? Kita mulai merayap. Merayap itu sahabat saya mulai merangkak-rangkak, mau mulai berjalan seperti itu. Setelah itu sahabat saya, tahun ini tahun Kerbau Logam. Kerbau Logam unsur apa yang hoki di tahun ini? Yang saya lihat unsur air dan tanah. Jadi orang yang berunsur air dan tanah tahun ini akan dapat hoki yang luar biasa. Rezekinya luar biasa. Tapi di bulan Januari sebelum Imlek dapat air dan tanah akan dapat cobaan yang sangat luar biasa. Akan ada masalah-masalah yang sangat luar biasa yang harus diselesaikan. Tapi selesai Imlek mulai hidup baru. Kenapa? Akan menyelesaikan suatu permasalahan yang bagi kita yang sangat rumit. Sahabat saya, sekarang untuk arah posisi kursi bagi orang yang ada kantor
atau dia seorang direktur, atau dia seorang pekerja, posisi kursi Anda yang hoki di tahun ini adalah di bagian timur, barat, timur laut, seperti itu. Jadi posisi kalian harus berada di posisi timur, timur laut dan timur. Setelah itu barat, menghadap barat. Itu yang saya lihat. Antara dua itu arah posisi yang akan datang keberuntungan. Setelah itu sahabat saya, angka keberuntungan bagi tahun 2021 kerbau logam adalah angka 9 dan 3. Berarti tanah dan air. Setelah itu hindari angka 4 dan 1. Seperti itu. Jadi hati-hati banget. Sama tahun 2021 kerbau logam, usaha yang hoki adalah pertokoan. Banyak orang yang mulai mengontrak, yang punya toko-toko, kayaknya sudah mulai banyak orang yang mulai mengontrak-ngontrak toko-tokonya. Setelah itu yang mempunyai pertokoan, toko bangunan, tahun ini oke. Setelah itu toko emas, yang jual emas juga oke. Setelah itu bursa saham juga lebih bagus juga. Setelah itu toko kelontong juga oke di tahun ini, sama bisnis online yang merajalela di tahun 2021 kerbau logam. Yang hoki adalah babi air tanah, setelah itu ular air tanah, kuda air tanah, setelah itu macan air tanah, tikus air tanah, dan kambing air tanah. Itu yang hoki. Bagi sio yang tidak hoki di tahun ini adalah kerbau api, kelinci api, setelah itu ayam api, naga api, monyet api. Setelah itu bagi yang angka tadi yang saya kasih tahu, yang api itu, jadi angka, hati-hati angka 6 dan 7 di belakangnya. Seandainya kalian sekarang di umur 37 atau 36 atau di tahun pas kerbau itu 36, 37 itu hati-hati banget. Setelah itu 97. Pokoknya angka 7 belakang deh ya, hati-hati banget. Kenapa? Takut ada pertengkaran, takut ada percekcokan antara atau dengan teman atau dengan partner bisnis. Takutnya nanti sahabat saya emosinya memuncak. Takut akan ada perkelahian yang akan membuat ada sedikit ada luka atau apa. Jadi hati-hati banget ya. Jadi menjaga banget kata-kata bagi orang yang berunsur api di tahun kerbau logam. Setelah itu hati-hati juga di jalan. Takut ada kecelakaan. Jadi sebelum kita pergi keluar dari rumah, unsur api minimal ada berdoa, minta kepada Allah Ta'ala supaya kita di jalan selamat sampai tujuan kita, seperti itu. Tapi bukan untuk api aja, jadi untuk semua unsur. Namanya kita kalau pergi keluar dari rumah, ya minimal kita harus berdoa supaya kita di jalan diberkati, supaya kita selamat dan kita tidak ada terjadi apa-apa. Jadi itu yang saya lihat, hati-hati ya. Setelah itu akan ada perselisihan antar partner bisnis. Bagi orang api yang bisnisnya ada partner atau join kerja, hati-hati banget karena di tahun kerbau logam saya lihat akan ada perpecahan antara partner bisnis Anda. Takutnya nanti bisa berujung ke pengadilan. Itu hati-hati banget ya. Setelah itu buat sahabat saya, saudara-saudara saya yang unsur api juga, yang usia lanjut, hati-hati dengan kesehatan kalian, tolong dijaga karena kelihatannya fisik kalian, stamina tubuh kalian sangat menurun di tahun kerbau logam. Setelah itu buat siapapun ini, tahun kerbau logam, karena yang saya lihat akan banyak kita terkena sakit kepala, pusing, setelah itu masuk angin karena hawanya dingin, karena logam dengan air itu energinya klop banget, jadi hati-hati banget. Jadi kalau keluar rumah harus pakai jaket, apalagi bagi yang biasa pakai motor ya, takutnya nanti
anginnya luar biasa kuat di tahun ini yang saya lihat. Setelah itu bagian perut hati-hati juga, mah juga dijaga, harus diingat makan dijaga, semuanya itu yang saya lihat untuk kesehatan. Setelah itu sahabat saya, buat orang-orang yang hoki yang tadi saya sampaikan, yang hoki, unsurnya yang hoki di tahun kerbau logam. Jadi saya kasih tahu, hati-hati banget kalian karena sudah merasa hoki, ekonomi kalian melonjak banget. Setelah itu perubahan ekonomi sangat drastis banget. Jadi kalian suka menjanjikan sesuatu dengan sahabat-sahabat kalian atau dengan teman-teman baru kalian. Akan keluar kesombongan diri bagi yang hoki. Jadi hati-hati banget juga ya. Kenapa? Kadang-kadang dari itu akan ada rasa iri, dengki. Orang-orang melihat kalian, cara kalian berbicara juga harus tertata banget, harus hati-hati. Karena saya harus kasih tahu ini, jangan merasa kalian hoki, kok saya nggak kasih tahu juga nih. Saya juga kasih tahu nih yang bagi yang hoki, hati-hati untuk kata-kata, takutnya ada orang iri dengki, takut ada yang ingin menyelakai orang yang kalian yang lagi hoki. Setelah itu bagi percintaan mereka yang lagi hoki ini, kayaknya hati-hati loh. Kalian suka obral janji, setelah itu kalian suka merasa ekonomi lagi membaik kan, dengan gaya yang sangat luar biasa, mungkin sedikit gaya perlente, jadi banyak cewek-cewek yang nimbrung kamu atau pengen deket sama kamu obral janji, takut salah pilih pasangan nanti. Jadi hati-hati banget. Jadi tahun ini kalian hoki, saking hokinya jadi lupa daratan. Hati-hati banget karena ekonominya sangat luar biasa. Setelah itu di tahun ini akan banyak orang yang jomblo dapat pasangan nih. Yang punya pasangan juga akan dapat pasangan baru. Jadi banyak perselingkuhan. Hati-hati banget. Ya, karena tahun ini tahun orang yang lagi happy, lagi kebahagiaan di tahun ini akan ada. Jadi saya bilang ya, orang yang tidak punya pasangan akan dapat pasangan, apalagi orang yang punya pasangan akan bisa takutnya dapat pasangan baru lagi. Jadi hati-hati, kan banyak perselingkuhan. Jadi bagi yang berumah tangga, tolong kalau kalian sudah punya rumah tangga, jangan melirik kiri kanan. Jaga rumah tangga kalian, jaga pasangan kalian. Cintailah mereka, cintai istri kalian, cintai suami kalian. Ini saya cuman memberi penerawangan ini atau ramalan ini untuk kita untuk berantisipasi juga. Saya itu buat kita jaga-jaga juga. Saya udah kasih tahu, jadi supaya kita mengingat lagi susahnya loh dulu kita bertemu dengan pasangan kita. Masa di saat kita sudah sukses, kita melupakan pasangan kita, dapat yang baru. Jangan begitu. Jadi saya kasih tahu hati-hati banget ya. Dan juga karena ada juga yang tersakiti. Nah, di tahun logam banyak juga orang yang tersakiti. Kenapa? Banyak orang yang udah punya pasangan kayaknya akan ada perselingkuhan. Jadi hati-hati banget. Sahabat saya, makanya saya bilang ingat pasangan kalian dulu waktu susah bareng-bareng. Di saat sudah kaya, udah sukses, lupa dengan pasangannya. Jadi tahun ini hati-hati. Jaga rumah tangga kalian, jaga pasangan kalian. Untuk bencana, saya di tahun 2021 di akhir tahun 2020 kemarin saya ada membaca ramalan untuk alam, untuk cuaca. Saya memberitahukan bahwa akan ada banjir, akan ada longsor, akan ada gunung berapi. Kenapa? Kok saya mengarahkan ke banjir sama longsor sama gunung berapi? Ada pergerakan tanah juga yang saya kasih tahu juga. Kenapa? Karena tahun ini logam bermain dengan air dan tanah. Kenapa kok bisa ada api? Gunung berapi, tanah menghemburkan api. Api itu adalah ciong buat unsur kerbau logam. Bagi di tahun kerbau logam ini, ciongnya, unsurnya api. Jadi ini berpadu padan. Kerbau logam, hati-hati musibah di air, tanah, dan api. Berarti ada banjir, ada longsor, setelah itu ada gunung berapi, pergerakan tanah juga ada. Jadi ini yang saya kasih tahu, saya
meramal ini atau membaca prediksi ini. Bagi yang percaya, monggo dipercaya. Bagi yang tidak menyukai ramalan, tidak usah dipercaya. Anggaplah ini hanya omongan belaka. Seperti itu. Nah, ini buat sahabat saya, terima kasih banyak udah nonton. Saya mendoakan buat sahabat-sahabat saya yang merayakan Imlek di tahun ini, kita dapat keberuntungan berkah di kerbau logam, kita mendapat rezeki, kita mendapat kesehatan, kita mendapat keselamatan, dan kita mendapat damai untuk semua masyarakat di Indonesia. Dan saya mendoakan juga buat sahabat-sahabat saya, siapapun kalian, saya mendoakan kalian, semoga kita sukses di tahun kerbau logam ini, kita dapat berkat dari Allah Ta'ala, berkat dari Tuhan, kita diberkati, kehidupan kita semua, aktivitas kita lancar, kesehatan kita pun kita sehat semua, rumah tangga kita pun langgeng semua. Saya mendoakan semoga kita bahagia di tahun 2021, tahun kerbau logam. Terima kasih banyak sahabat saya. Ini prediksi saya. Bagi yang percaya, monggo. Bagi yang tidak menyukai ramalan, dilewatkan saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.